الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ya ikhwah, a'azakumullah, kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di atas Islam, nikmat diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nikmat kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan kesempatan liburan yang Allah berikan kepada kita untuk menuntut ilmu, untuk mengkaji Al-Quran, untuk mengkaji sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Bahwa menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadisnya yang sahih sampai muslim aja, tidak ada tambahan muslimah. Nabi bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Bahwa menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Makanya kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan hidayah dan juga diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu yang merupakan kewajiban. Sebab setiap muslim dan muslimah wajib menuntut ilmu syar'i. Wajib dia mengkaji Al-Quran, wajib dia mengkaji sunnah Nabi SAW, dan wajib mengamalkan Islam. Karena tujuan hidup seorang mukmin dan seorang mukminah adalah beribadah kepada Allah, dan tujuan hidupnya adalah surga. Sebab Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah SWT. Allah ciptakan jin dan manusia ini untuk beribadah kepada Allah SWT. Dan kita tidak akan tahu bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar kecuali dengan kita menuntut ilmu. Kita tidak akan tahu bagaimana beribadah dengan benar kecuali dengan kita menuntut ilmu syar'i. Begitu juga tujuan hidup seorang mukmin adalah surga. Tujuan hidup seorang mukmin adalah untuk mencapai surga. Karena dunia ini bukan tujuan hidup. Tujuan hidup seorang mukmin dan mukminah adalah jannah. Nah, untuk mencapai surga juga harus dengan ilmu. Gak mungkin dia begitu saja masuk surga tanpa dia berilmu, tanpa dia mengamalkan Islam, tidak mungkin. Dan hanya yang masuk surga itu orang-orang yang beriman. Adapun orang kafir tempatnya di neraka dan kekal dalam neraka selama-lamanya. Hatta orang yang dekat dengan Rasulullah SAW tempatnya di neraka kalau dia tidak beriman. Seperti pamannya Abu Talib, karena dia tidak beriman kepada Rasulullah SAW, maka dia masuk neraka dan kekal dalam neraka selama-lamanya. Di surga diperuntukkan hanya untuk orang yang beriman saja. Karena itu untuk bisa mencapai jannah, mencapai surga, ikhwan fillah, hafizakumullah, yaitu kita harus belajar menuntut ilmu. Yaitu Nabi SAW bersabda, "Wa man salaka tariqan
yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Hadis ini sahih dari Muslim dan yang lainnya. Kemudian dilanjutkan hadis itu bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'inda wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Nabi bersabda dalam lanjutan hadis itu, dan tidaklah berkumpul satu kaum di satu rumah dari rumah Allah, di satu masjid dari masjid-masjid Allah, yang mereka membaca Al-Quran, mereka mempelajari di antara mereka, melainkan pasti akan dikelilingi oleh malaikat, diliputi oleh rahmat Allah SWT, akan turun sakinah, ketenangan, dan Allah SWT akan menyebutkan orang-orang yang menuntut ilmu itu, yaitu di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang lambat amalnya, tidak dapat dikejar oleh nasabnya. Jadi di sini Nabi SAW bersabda, tidaklah berkumpul satu kaum di satu masjid dari masjid-masjid Allah, yang mereka mempelajari Al-Quran, mereka baca, mereka pelajari, mereka pahami, mereka tadabburi. Maka ada 4 faedah dari membaca Quran, mengkaji Quran dan sunnah Nabi. Yang pertama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan malaikat untuk mengelilingi mereka. Maka setiap majelis ilmu itu ada malaikat yang mengelilingi. Yang kedua, akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yaitu akan turun sakinah, ketenangan. Maksudnya orang menuntut ilmu itu dia akan mendapatkan ketenangan. Berbeda dengan orang-orang yang berbuat dosa atau maksiat atau yang lainnya. Yang keempat, Allah akan sebutkan dia di hadapan para malaikatnya, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah akan sebutkan di antara orang-orang yang berada di sisinya, di sisi Allah SWT. Jadi orang untuk ilmu itu mempunyai keutamaan yang besar. Kemudian dilanjutkan di situ di bagian akhirnya Nabi bersabda, "Man bata'a bihi 'amalu lam yusri' bihi nasabu." Barang siapa yang lambat amalnya, tidak dapat dikejar oleh nasabnya. Artinya kalau dia orang yang lambat dalam dia beramal, melakukan amal-amal saleh, enggak dapat dikejar oleh nasabnya. Umpamanya nasabnya dia menisbatkan dirinya bahwa dia keturunan Nabi Muhammad SAW. Dia keturunan, umpamanya di kita itu ningrat, atau orang yang dianggap keluarganya kaya atau mulia. Kalau dia lambat amalnya, enggak bisa dikejar oleh nasabnya. Karena apa? Karena surga itu bagi orang-orang yang beramal, dan juga bagi orang-orang yang diberikan rahmat Allah SWT. Kalau dia tidak melakukan amal-amal soleh, dia hanya berbangga dengan nasabnya, tapi dia berbuat dosa, maksiat, ya di akhirat tetap akan dihitung oleh Allah tentang amalnya, bukan nasabnya. Meskipun dia mengaku keturunan Nabi, kalau lambat amalnya, ya tetap aja dia juga lambat untuk masuk ke dalam jannah. Allah menganjurkan kita dan memerintahkan kita untuk beramal. Allah berfirman, "Wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun." Dalam surah Az-Zukhruf, itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan. Amalkan. Itu surga bagi orang yang beramal. Makanya orang yang lambat amalnya, tidak melakukan amal-amal soleh, ya meskipun nasabnya tinggi, ya enggak, atau mulia, tetap aja dia tetap orang-orang yang terbelakang. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, kita diperintahkan untuk menuntut ilmu, untuk belajar, dan kita diperintahkan untuk mengamalkan. Karena itu ikhwan fillah, azakumullah, kita adakan kajian atau pengajian, atau sekarang seperti di Tokyo ini, daurah, dan daurah ini sudah berapa kali di Jepang ini
Di Kobe saja mungkin sudah yang ke-15 ya. Iya, betul Pak. Iya, di Kobe itu sudah yang ke-15. Kalau saya mulai pertama kali daurah di Kobe itu tahun 2001 atau 2002. Ya sudah 8 tahun yang lalu di Kobe. Jadi kita adakan daurah dan juga kajian dalam rangka juga meningkatkan ilmu kita, meningkatkan iman kita kepada Allah, dan juga meningkatkan amal saleh. Karena tujuan hidup seorang mukmin adalah surga. Dunia ini bukan tujuan. Makanya pada waktu daurah Kobe tahun yang lalu, yang ke-14, saya jelaskan tentang tazkiyatun nufus. Saya bawakan penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim bahwa orang-orang yang tujuan hidupnya dunia adalah orang-orang yang paling rugi di muka bumi. Bukan yang paling rugi, orang-orang yang hatinya sakit, orang-orang yang hatinya keras. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Iddatus Sabirin wa Zakhiratus Syakirin, bahkan beliau dengan kalimat-kalimat yang keras dalam rangka mengingatkan kaum muslimin. Kata beliau, orang yang mengejar dunia adalah orang yang paling bodoh di muka bumi ini. Kata beliau lagi, orang yang paling idiot, dan segala macam disebutkan. Saya bawakan juga di buku saya, penjelasan Qayyim itu di buku Manhaj Ahlus Sunnah dalam Tazkiyatun Nufus. Karena dunia ini bukan tujuan. Tujuan hidup seorang mukmin adalah akhirat. Karena tujuan hidup seorang mukmin adalah akhirat, maka dia harus berusaha melakukan menuntut ilmu, melakukan amal saleh, bagaimana supaya masuk ke jannah. Contoh yang jelas ya Rasulullah SAW. Kalau kita bicara orang-orang yang sukses, yang pertama kali yang sukses ya Rasulullah. Hidupnya yang sukses. Kalau kita tanya orang yang paling bahagia di muka bumi, ya paling bahagia Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kalau tanya orang yang paling berhasil di muka bumi, ya mereka. Kenapa? Allah menyebut kita dalam Al-Quran, orang yang sukses, orang yang berhasil adalah orang yang masuk jannah, masuk surga. Itu sukses abadi. Allah sebutkan dalam surah Al-Imran, surah yang ketiga, ayat 185. Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 185, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa itu pasti akan mengalami mati. "Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah." Dan sesungguhnya akan disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. "Faman zuhzi'a 'anil nar." Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga, faqad faz, maka dialah orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Antum lihat dalam ayat ini Allah sebutkan ada 4. Yang pertama Allah sebutkan dalam ayat ini, setiap jiwa pasti akan mati. Ini kepastian sudah. Nggak bisa diingkari oleh siapapun juga. Mati itu pasti. Dia muda, tua, pasti mati. Semua pasti mati. Itu pasti. Kita bicara yang pasti. Makanya kita dalam hidup ini bicara yang pasti sudah. Mati pasti sudah. Tentang adanya kubur pasti, alam barzakh. Tentang surga dan neraka pasti. Tentang dibangkitkannya manusia dari kuburnya pasti, gitu. Semuanya pasti. Jadi kalau berkaitan dengan mati, ya semua jiwa pasti mati. Semua juga akan ditanyakan tentang apa yang dilakukan. Dikumpulkan dari padang mahsyar pasti sudah. Kemudian yang kedua, di ayat ini Allah sebutkan akan disempurnakan ganjaran kalian pada hari kiamat. Jadi kalian akan disempurnakan ganjaran pada hari kiamat. Di dunia ini Allah akan berikan ganjaran, cuma sekedarnya. Sempurnanya nanti. Seperti orang melakukan amal saleh, diganjar di dunia. Tapi ganjaran yang besar nanti di akhirat. Seperti juga orang yang berbuat dosa, sama seperti juga. Ketika dia berbuat dosa dan maksiat, dia mendapatkan hukuman, cuma kecil di dunia ini. Nanti azabnya yang pertama di kubur, yang kedua nanti di padang mahsyar, yang ketiga di neraka. Tetap itu sempurna, disempurnakan ganjaran. Seperti orang-orang yang berbuat zalim di dunia ini, banyak orang berbuat zalim. Dibalas di dunia ini hanya sekedarnya aja, tapi di akhirat nanti Allah akan balas dengan keras. Makanya disempurnakan ganjaran itu nanti pada hari kiamat.
Makanya khairuddin, na'azakumullah, bahwa kita mencari ganjaran itu akhirat. Setiap kita melakukan amal soleh, jangan harapkan sekarang ganjarannya. Yang harapkan sekarang ganjaran dibalas sekarang ganjarannya dari kebaikan itu orang kafir. Orang kafir itu dibalas sekarang. Orang kafir di sini ada orang-orang Jepang, ya. Dia melakukan amal soleh, menolong anak yatim, orang susah, fakir miskin, dibalas di dunia. Di akhirat dihapuskan semua amalnya. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami adakan semua amal orang kafir kami jadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Di dunia dibalas langsung ganjaran orang kafir itu yang membuat kebaikan. Kejelekan hanya sekedarnya, tapi nanti di akhirat dibalas dengan besar. Makanya disempurnakan ganjaran kalian pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga kata Allah dalam ayat itu surah Al-Imran, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, maka adalah orang yang sukses. Jadi orang kalau dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, sukses dia. Maka kalau kita bicara seorang yang sukses, ya Nabi SAW, para sahabat sukses. Ya kalau disebutkan orang yang sukses, nggak berarti bahwa tidak mendapatkan cobaan, ujian. Semua dapat cobaan, ujian. Hatta orang kafir. Cobaan, ujian dalam hidup mesti. Orang kayak orang kafir mencari nafkah, apa dia diam-diam aja kemudian dapat? Tidak, berjuang dia siang dan malam untuk bisa mencari nafkah. Belum lagi cobaannya, ujiannya. Kalau mereka dapat ganjaran dapat ujian, tapi orang beriman dapat ganjaran selama dia ikhlas dan sabar. Semua dapat cobaan. Tapi kalau dia dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, dia sukses. Jadi jangan orang mengatakan kalau orang yang sukses, kok Nabi mendapatkan cobaan, ujian, wajar, semua manusia dapat cobaan, ujian. Dia orang yang sukses, beliau SAW orang yang bahagia di muka bumi ini, dan juga para sahabatnya. Yang keempat, Allah sebutkan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Jadi Allah, kita jangan menilai sukses itu dengan harta kita, dengan jabatan kita, dengan kedudukan, atau dengan titel yang ada. Itu bukan sukses. Kemudian juga semu sifatnya, semu sementara. Sukses yang abadi nanti di akhirat. Dan itu sudah diketahui oleh para sahabat hakikat yang sebenarnya. Karena diberitahu oleh Rasulullah SAW, gurunya Rasulullah. Maka para sahabat ketika peperangan itu, hatta orang yang baru masuk Islam, yang diharapkan apa? Bukan dunia, surga. Seperti kejadian waktu perang Uhud, Usairin baru masuk Islam. Kemudian masuk Islam, ikut maju ke medan perang karena Nabi mengalami kekalahan dalam perang Uhud. Dan kocar-kacir para sahabat waktu itu radhiyallahu anhum ajma'in. Ada orang yang masuk Islam, ikut membantu. Masuk Islam, kemudian dia perang. Kemudian syahid. Kata Nabi, amila qalilan wa ujira katsira. Dia beramal sedikit sekali, diberikan ganjaran yang besar. Ganjaran besar apa? Surga. Dan terjadi juga pada dalam Khaybar, ketika ada seorang yang mau bantu Nabi Rasulullah, saya ikut bantu engkau. Karena apa? Dia akhlaknya Nabi, orang simpati dengan akhlaknya Rasulullah SAW. Dia ingin perang, enggak, kata Nabi masuk Islam dulu. Setelah dia masuk Islam, dia perang. Ketika perang, karena Khaybar itu ada 7 bentengnya Yahudi. Setiap dikalahkan, dibagi ghanimah, harta rampasan perang. Setiap kalah, Yahudi itu dibagi rampasan perang. Nah, dia masuk, dapat bagian. Ketika dapat bagian yang Rasulullah, bukan ini aku ingin, bukan rampasan perang ini aku ingin. Aku ingin dipanah di sini. Kemudian aku meninggal, aku masuk surga. Sembarangan. Orang baru masuk Islam sudah tahu tentang tujuan hidupnya. Ingin masuk jannah, surga. Betul oleh Nabi. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Maju lagi kemudian perang itu terpanah di sini. Jadi jelas hidupnya, jelas tujuan hidup itu jelas. Ya seperti yang kita lihat sekarang. Orang-orang tidak jelas dalam tujuan hidupnya. Maka kadang-kadang juga dia sudah memiliki tingkatan ilmu yang Masya Allah, karena juga nggak tahu tentang tujuan hidup. Ini hakikat hidup yang kita tahu. Sebagaimana para sahabat mengetahui tentang hakikat kehidupan ini. Bahwa dunia ini fana, nggak ada arti apa-apa. Dan pasti akan hancur dan pasti akan binasa. Dan Allah berkali-kali dalam Al-Quran mengatakan dunia ini kehidupan yang menipu dan menipu dunia ini.
Tujuan hidup seorang mukmin adalah surga. Nah, itu yang harus kita cari. Yang kita berusaha bagaimana untuk mendapatkan jannah. Ya tentunya untuk bisa masuk jannah dengan ilmu. Seperti yang tadi saya sebutkan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan al-jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Ya harus menuntut ilmu. Kalau dia nggak menuntut ilmu, bagaimana dia bisa tahu tentang Islam? Bagaimana dia tahu tentang iman? Bagaimana tentang ketaatan? Bagaimana tahu tentang tauhid, syirik, sunnah, bid'ah, kemudian yang halal, yang haram, yang hak, yang batil, dan yang lainnya. Yang ma'ruf, mungkar, dia nggak tahu kalau dia harus belajar. Yang dengan belajar itu dia akan tahu. Kemudian akan berdiri, azakumullah, bahwa menuntut ilmu ini mudah, nggak ada yang sulit dalam Islam. Cuma kadang-kadang orang tidak berusaha. Kadang-kadang orang menuntut ilmu yang sifatnya kifayah, yang fardu kifayah, luar biasa dia berkorban. Siang malam dia, kadang dari pagi sampai malam, kuat dia. Yang sifatnya kifayah, tapi yang fardu ain, waduh, baru sebentar aja sudah ngantuk. Sebentar aja sudah tidur, sebentar aja sudah bosan. Karena digoda oleh syaitan. Setiap yang hak, yang benar itu mesti digoda oleh syaitan. Jadi kita harus terus bagaimana mengetahui tentang Islam. Allah mencela orang-orang yang dia tahu dia tentang dunia, ilmu-ilmu tentang dunia dia tahu, tapi tentang akhirat nggak tahu. Allah cela betul. Allah sebutkan di dalam surah Ar-Rum, surah 30 ayat 7. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu apa yang lahir di dunia ini. Yang tambah dulu mereka tahu. Tapi tentang akhirat mereka lalai. Sampai disebutkan oleh para mufassirin tentang ayat itu. Jadi ada di antara mereka kalau disuruh untuk menimbang tentang mata uang dinar atau dirham, mata uang emas seperti logam itu, dinar, mata uang perak dengan dirham. Itu nih, taruh di tangannya tahu dia timbangannya berapa. Tapi tanya dia bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana sholat tidak tahu. Allah cela. Mereka ya'lamuna zahiran min hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Maka Nabi SAW, di antara doa Nabi SAW, di antaranya jangan sampai dijadikan dunia ini sebagai puncak ilmunya. Wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia ini sebagai cita-cita kami. Wala taj'alid dunya akbara hammina, jangan jadikan dunia ini cita-cita kami. Tujuan hidup kami jangan. Wala mablagha ilmina, jangan kau jadikan ya Allah dunia ini sebagai puncak dari ilmu pengetahuan kami. Jadi orang tahu tentang segala macam ilmu tentang dunia, akhirnya tahu. Sampai mencapai gelar udah profesor, doktor, apalagi sudah. Tahu, tapi tentang akhirat tidak tahu sama sekali. Jadi dia tahu tentang dunia, tapi tentang akhirat tidak tahu. Dan Allah cela tentang orang yang seperti itu. Jadi alimun di dunia, dia tahu tentang dunia, lalai dia tentang akhirat. Nabi juga cela dalam hadisnya yang sahih tentang masalah itu. Jadi akan berdiri, asalullah, menuntut ilmu ini wajib dan kita alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Ini manfaatkan kesempatan ini untuk melibur, manfaatkan selama beberapa hari ini untuk menuntut ilmu sehingga kita bisa paham tentang Islam ini. Karena bukan kewajiban. Dan kita bisa meningkat iman kita kepada Allah ya dengan kita menuntut ilmu dan berkurang iman kita dengan juga berkurangnya ilmu kita. Makanya untuk awal kajian ini dan pada hari ini saya akan jelaskan tentang asbab ziyadat iman wa nuqsan, tentang sebab-sebab bertambahnya iman dan juga berkurangnya iman. Karena juga berkaitan dengan masalah tauhid. Adapun besok baru kita bahas tentang tauhid dan juga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi atau perusak-perusak tauhid. Insyaallah besok kita akan bahas. Karena banyak yang dilakukan di kita, terutama di Indonesia ya. Begitu macam-macam kepercayaan-kepercayaan yang berkaitan dengan syirik. Ya insyaallah besok kita akan bahas. Saya akan contohkan satu persatu nanti. Tidak ada puluhan contohnya. Insyaallah besok kita bahas. Untuk sekarang kita akan bahas yang berkaitan tentang asbab ziratul iman wa nuqsan,
tentang sebab bertambahnya iman. Saya ambil dari bukunya Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Kemudian saya tambahkan dari keterangan-keterangan yang lain, yaitu tentang sebab-sebab berkurang dan bertambahnya iman. Karena masalah ini penting untuk kita kaji tentang berkurang dan bertambahnya iman. Jadi sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman, sebab iman itu kita harus berusaha bagaimana mencapai iman ini yang disebutkan dalam hadis Nabi, mencapai kesempurnaan. Kita ingin iman kita sempurna, makanya kita harus berusaha bagaimana supaya iman kita ini bertambah, kemudian iman kita menjadi kuat, iman kita berkembang. Di antaranya disebutkan, di antara sebab-sebab bertambahnya iman, yang pertama yaitu mempelajari ilmu yang bermanfaat, yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus salih, yaitu ta'allumul ilmin nafi' al-mustamiddani min al-Qur'ani, ta'allumul ilmin nafi' al-mustamid min al-Qur'an wa Sunnah ala fahmi salaf. Yang pertama yaitu belajar ilmu yang bermanfaat yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus salih. Jadi untuk menambah iman kita, itu harus kita belajar ilmu yang bermanfaat yang sumbernya dari Al-Quran, kemudian juga dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam banyak ayat tentang masalah ilmu. Saya bawakan beberapa ayat di sini yang menjelaskan tentang ilmu. Jadi yang pertama ini tentang sebab bertambahnya iman, yaitu ta'allum al-ilm an-nafi' al-mustamid min kitabillah wa sunnah Rasulullah ala fahmi salaf salih. Kita belajar Al-Quran, belajar Sunnah menurut pemahaman salafus salih. Tentang ilmu, Allah berfirman yang pertama dalam Al-Imran ayat 18. Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi hanya Allah, dan juga malaikatnya dan orang-orang yang berilmu tegak dengan keadilan. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi hanya Allah, dan Allah itu yang maha gagah dan Allah yang maha bijaksana. Allah menyebutkan dalam surah Ali Imran di ayat 18, surah 3 ayat 18. Di ayat ini Allah menyebutkan tentang keutamaan orang yang berilmu. Keutamaannya apa di sini? Di ayat ini Allah menjadikan orang-orang yang berilmu sebagai saksi. Allah jadikan orang yang berilmu sebagai saksi. Sebagai saksi tentang keesaan Allah, sebagai saksi tentang keesaan Allah SWT. Jadi Allah bersaksi tidak ilah yang berhak dibanding Allah. Kemudian malaikat yang kedua. Yang ketiga orang yang berilmu, dan mereka tegak dengan keadilan. Tidak ilah yang berhak dibanding dengan Allah, dan Allah itu maha gagah dan Allah maha bijaksana. Kemudian juga di dalam surah An-Nisa ayat 162, jadi saya tidak baca.
Kemudian yang ketiga dalam surah Al-Hajj ayat 54. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Dan adalah mengetahui orang-orang yang diberikan ilmu bahwa dia adalah benar dari Allah, lalu ia mengimaninya, lantas hati mereka tunduk. Sesungguhnya Allah menunjuki orang-orang yang beriman ke jalan yang lurus. Ayat yang ketiga ini di dalam surah Al-Hajj ayat 54. Kemudian selanjutnya dalam surah Saba ayat 6. Surah Saba ayat 6. Wa yara alladhina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika al-haq. Wa yara alladhina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika huwa al-haq wa yahdi ila siratil azizil hamid. Dan orang-orang yang diberikan ilmu melihat atau memandang bahwa apa yang diturunkan kepadamu itu dan Rabbmu itu benar, dan dia menunjuki ke jalan Allah yang maha gagah dan maha terpuji. Ayat ini juga dijadikan dalil oleh para ulama bahwa para sahabat adalah orang-orang yang berilmu. Dasarnya ayat ini, wa yara alladziina utul ilma, dalam tafsirnya, di dalam kitab tafsir disebutkan yang dimaksud bahwa orang yang memberikan ilmu dalam ayat ini dalam surah Saba ayat 6, yang dimaksud para sahabat. Maka para sahabat adalah orang-orang yang berilmu. Sahabat itu orang menguasai Quran, dia menguasai sunnah. Makanya ketika kita berbicara, kita wajib berpegang pada Al-Quran dan sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Karena apa? Karena para sahabat adalah orang-orang yang tahu tentang ilmu. Para sahabat adalah orang-orang yang tahu tentang ilmu. Mereka yang tahu tentang Al-Quran, mereka yang tahu tentang sunnah. Kemudian ayat selanjutnya lagi dalam surah Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya para ulama. Sesungguhnya Allah itu maha gagah dan Allah itu maha pengampun. Jadi yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Tentunya yang dikatakan ulama itu orang-orang yang betul-betul dia memahami tentang Quran, memahami tentang sunnah. Mereka tahu tentang tauhid. Dan mereka mengamalkan Islam ini. Itu yang dikatakan dengan ulama. Kemudian juga ayat yang lain dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu berapa derajat. Dan Allah mengetahui tentang apa yang kalian lakukan. Jadi di dalam ayat ini, Allah mengangkat orang yang beriman itu beberapa derajat, orang yang berilmu berapa derajat. Jadi orang berilmu diangkat oleh Allah. Makanya kalau kita ingin bertambah iman kita kepada Allah SWT, ya kita harus belajar untuk ilmu. Akan bertambah iman kita. Akan bertambah juga rasa takut kita kepada Allah SWT. Dan juga akan diberikan oleh Allah pintu-pintu kebaikan. Makanya ketika Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, diberikan dia pemahaman tentang agama. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya, kebalikan dari hadis ini, barang siapa yang tidak dikehendaki Allah kebaikan, tidak diberikan pemahaman tentang agama. Makanya kita bersyukur bahwa Allah diberikan waktu dan waktu yang luang untuk menuntut ilmu, maka manfaatkan. Dan setelah menuntut ilmu juga kita harus paham tentang apa yang disampaikan itu. Maka dikatakan barang siapa
yang dikehendaki oleh Allah, kata Nabi, kebaikan pada orang itu diberikan dia pemahaman tentang agama. Berarti kalau Allah tidak menghendaki kepada seorang kebaikan, nggak diberikan dia pemahaman tentang agama. Makanya nikmat yang paling besar itu kita paham tentang Islam ini. Itu nikmat yang paling besar. Kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, kata beliau bahwa nikmat yang paling besar Allah memberikan kepada kita al-faham, husnul faham, kebaikan pemahaman tentang agama. Itu nikmat yang paling besar. Banyak orang yang ilmu tapi pemahamannya menyimpang. Banyak orang yang belajar tapi punya menyimpang. Makanya harus kita paham tentang Islam ini dengan pemahaman yang benar. Makanya pertama kali kita ikuti pemahaman para sahabat. Itu yang Nabi jamin, pemahaman yang benar, pemahaman yang hak. Kemudian juga dalam hadis Nabi SAW, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dari Ibnu Hibban dan yang lainnya, Nabi pernah bersabda tentang ilmu. Dan di sini pertama kita bahas bahwa sebab yang pertama, tidak ada berapa sebab. Ya, nanti dari sebab yang pertama ada berapa lagi poin-poinnya. Jadi sebab yang pertama untuk bertambahnya iman kita, menuntut ilmu. Nah, dalilnya sudah saya bawakan. Kenapa kita menuntut ilmu untuk bertambah iman? Yang dalilnya. Kemudian dari hadis Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fi ilman salaka Allah bihi tariqan min turuqil jannah. Wa innal malaikata la tadau ajlihata li talibil ilmi ridan bima yasna'. Wa innal 'alima la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitanu fi jawfil ma'. Wa inna fadla al-'alimi 'ala al-'abidi ka fadli al-qamar laylatal badr 'ala sa'iril kawakib. Wa innal ulama warathatul anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wa dirhaman, innama warathul ilma, faman akhadahu bihadzin wafir." Faman akhadha bihadzin wafir. Di dalam Musnad Imam Ahmad, Abu Dawud dan Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Ibnu Majah, Sunan Darimi dan yang lainnya, hadis ini sahih dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya, mengepakkan sayapnya kepada orang-orang yang menuntut ilmu karena ridho dengan apa yang ia lakukan. Dan sesungguhnya orang-orang alim akan dimohonkan ampun oleh makhluk yang di langit dan makhluk yang di bumi, sampai ikan yang di dalam air pun memohonkan ampun untuk orang yang mengajarkan ilmu syar'i. Sesungguhnya keutamaan orang alim atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang. Dan sesungguhnya ulama pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Para nabi tidak mewariskan mata uang. Sesungguhnya para nabi itu hanya mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu, maka dia mendapatkan bagian yang besar. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Darimi, Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitabnya Sahih Jami' Shaghir dan yang lainnya. Di dalam hadis ini Nabi menyebutkan barang siapa yang menuntut ilmu, yang pertama Allah mudahkan jalan ke surga. Tadi sudah kita bahas. Yang kedua, dalam hadis ini malaikat mengepakkan sayapnya. Semua malaikat bersayap, semua malaikat. Cuma kita nggak bisa melihat malaikat. Tapi kalau dia berupa manusia bisa kita lihat. Seperti zaman Nabi, malaikat Jibril datang menuntut ilmu kepada Nabi berupa manusia, bisa. Tapi Nabi pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya dengan 600 sayap menutup langit. Besar malaikat itu. Yang pertama dua kali. Pertama di bumi, yang kedua ketika Nabi Mi'raj ke langit, melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Jadi semua malaikat bersayap, seperti yang Allah sebutkan dalam surah Fatir. Malaikat semuanya bersayap. Jadi malaikat mengepakkan sayapnya kepada orang-orang yang ilmu karena rindu dengan apa yang dilakukan. Jadi malaikat memuliakan orang yang ilmu. Cuma kita nggak lihat malaikat.
tapi dia mengepakkan sayapnya. Kemudian yang ketiga dalam hadis ini, orang-orang yang alim, yang mengajarkan kebaikan, yang mengajarkan Quran, mengajarkan Sunnah dengan pemahaman yang benar, dengan salaf, maka semua yang di langit, malaikat yang di langit, yang di bumi, sampai ikan memohonkan ampun untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Makanya orang-orang yang mengajarkan kebaikan, Quran dan Sunnah, dia harus ikhlas karena Allah. Dengan keikhlasannya itulah, maka Allah redha dan malaikat juga redha, dan dimohonkan ampun oleh yang di langit dan di bumi. Kemudian yang keempat, bahwa keutamaan orang yang alim atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama atau seluruh bintang. Keutamaan orang alim beda dengan ahli ibadah. Orang alim dia paham Quran Sunnah itu seperti bulan purnama yang menerangi semuanya. Di mana aja kita lihat bulan purnama, ya di Jepang, di Indonesia, di mana sama. Orang bisa lihat bulan purnama itu. Di dalam bumi dia bisa lihat terang menerangi dunia. Tapi ahli ibadah ya hanya bintang kecil aja. Bedanya jauh antara orang alim dengan ahli ibadah. Orang ahli ibadah dia hanya beribadah untuk dirinya sendiri. Kadang-kadang juga dia nggak ajarkan istrinya, nggak ajarkan anaknya, sendiri aja ibadah. Beda dengan orang alim, dia manfaat buat dirinya, buat istrinya, buat anaknya, buat tetangganya, buat sanak kerabatnya, buat masyarakat, buat seluruh manusia. Orang alim itu. Makanya keutamanya besar antara orang yang berilmu dengan ahli ibadah. Dan kita harus jadi orang yang berilmu, bukan sekedar ahli ibadah. Ahli ibadah banyak, dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid, dia paham tentang Islam dan yang untuk dirinya. Maka beda. Makanya Imam Ahmad ketika ditanya tentang ini, Imam Ahmad juga menjelaskan tentang hadis ini. Ya, orang alim dia lebih utama daripada ahli ibadah. Seperti orang yang sholat atau dia etikaf hanya untuk dirinya sendiri. Tapi orang menyampaikan ilmu manfaat untuk kaum muslimin. Manfaat. Tetap dia juga yang berilmu, dia wajib mengamalkan ilmunya. Jadi di sini bahwa keutamaan orang yang alim seperti bulan purnama atas seluruh bintang. Kemudian yang kelima, bahwa ulama itu pewaris para nabi. Ulama pewaris para nabi. Dan Nabi tidak mewariskan mata uang emas, tidak mewariskan mata uang perak, tidak. Yang diwariskan oleh Nabi, diwariskan ilmu, maksudnya Quran dan Sunnah. Nah, barang siapa yang mengambil itu, dia mendapatkan bagian yang banyak. Jadi antum kalau mau ingin mendapatkan keutamaan, mendapatkan karunia, mendapatkan ketenangan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kemudahan, itu ilmu syar'i. Makanya sering saya sampaikan dan beberapa kali dalam daurah, bahkan setiap daurah masih saya mengatakan, setiap daurah di Jepang ini, saya katakan orang yang paling bahagia di muka bumi ini adalah orang yang menuntut ilmu syar'i. Orang yang paling bahagia di muka bumi ini orang yang menuntut ilmu syar'i. Gimana dia nggak bahagia? Dia belajar Quran, dia belajar Sunnah, dia memahami, dan dia orang paling bahagia. Hatta dalam masalah harta dia cuma sedikit dapatnya, tetapi dia bahagia hidupnya. Menuntut ilmu itu. Sebab kekayaan yang hakiki itu kekayaan hati. Banyak orang-orang kaya, bahkan di Jepang ini pernah juga ada orang-orang yang kaya yang bunuh diri. Kaya raya, berapa kak? Bukan satu orang, sudah puluhan orang di Jepang ini yang kaya raya matinya bunuh diri. Dia mengalami kebahagiaan. Rumahnya luas, kendaraan punya, harta segala macam dia punya. Enggak bahagia. Bahkan orang yang rumahnya sempit, tapi dengan imannya dia, dengan ilmunya dia, dengan dia qanaah, puas dengan apa yang Allah berikan, zuhud, dia gembira dan bahagia dalam hidupnya. Makanya itu Nabi dalam hadis yang sahih bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'arad, walakinnal ghina ghina nafs." Bahwa kaya itu bukan banyaknya harta benda, tapi kaya itu kekayaan hati, kata Nabi. Yang bersabda Rasulullah, yang diberitahu oleh Allah tentang hati manusia. Kekayaan yang hakiki itu kekayaan hati, dia bahagia. Makanya yang diwariskan ilmu. Kalau orang dia betul-betul memegang ilmu syar'i ini, dia memahami ilmu syar'i, dia amalkan ilmu syar'i, orang yang bahagia dia. Dia mendapatkan kekayaan yang banyak, bagian yang banyak dalam hidup ini. Bukan berarti kalau saya sebutkan gini nggak boleh kita cari nafkah, kaya boleh, boleh. Kita menjadi orang kaya boleh dalam Islam, nggak ada larangan.
Bahkan dengan kekayaan yang kita miliki, kita bisa haji, kita bisa umroh, kita bisa memberikan nafkah kepada orang tua, kepada istri, kepada anak, kepada sanak famili, dan yang lainnya. Dengan kekayaan itu kita bisa mendapatkan keutamaan, memberikan nafkah, sedekah, dan yang lainnya. Tapi jangan sampai melalaikan kita dari mengingat Allah. Itu yang nggak boleh. Jangan sampai melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Tirmidzi dari sahabat Abu Umamah, dan Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Nabi bersabda, "Fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Inna Allah 'azza wa jalla wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardh hatta an-namlatu fi juhriha hatta al-hud la yusalluna 'ala mu'allimin nas al-khaira." Kata Nabi SAW, jadi hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Umamah. Rasulullah bersabda, keutamaan orang alim atas ahli ibadah seperti keutamaan aku atas orang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dan para malaikatnya dan juga penghuni langit dan bumi, sampai semut yang berada di lubangnya, sampai juga ikan, itu mereka semuanya berselawat kepada orang yang mengajarkan kepada manusia kebaikan. Ini keutamaan orang alim. Makanya kita disuruh menjadi orang yang berilmu. Kalau kita nggak berilmu, bagaimana istri kita akan tahu tentang Islam? Kalau kita nggak berilmu, bagaimana anak kita tahu tentang Islam? Maka disuruh kita berilmu. Dan keutamaan orang yang berilmu, kata Nabi, seperti keutamaan aku dengan orang yang paling rendah di antara kamu. Kemudian kata Nabi lagi, Allah Azza wa Jalla, malaikatnya, penghuni langit, penghuni bumi, sampai semut di lubangnya, sampai juga ikan, itu berselawat kepada siapa? Kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, ini merupakan nikmat dari Allah SWT. Kita diberikan waktu yang luang, kesempatan untuk ilmu. Kita berusaha bagaimana kita menuntut ilmu syar'i. Bukan berarti kita harus tahu seluruh cabang-cabang ilmu seperti ulama, tidak. Tapi kita wajib mengetahui bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana mentauhidkan Allah, bagaimana menjauhkan syirik, bagaimana melaksanakan sunnah, bagaimana menjauhkan bid'ah, bagaimana kita wudu, bagaimana kita mandi, bagaimana kita sholat, bagaimana kita bermuamalah, berdagang. Itu yang kita lakukan setiap hari, kita harus tahu. Itu kewajiban kita. Makanya disebutkan oleh para ulama bahwa ilmu itu harus kita cari. Itu bukan yang tinggi. Tetapi yang perlu diingat oleh setiap muslim dan muslimah, bahwa ilmu itu bukan tujuan pada zatnya, tetapi yang dituju dari menuntut ilmu itu apa? Amal. Makanya dikatakan oleh Syekh Abdul Razak, hafizahullah, kata beliau, fal ilmu laysa maqsudan li dzatihi wa innama huwa maqsudun li ghairihi wa huwa al-amal. Bahwa ilmu bukan tujuan pada zatnya, tetapi yang dituju dari ilmu ini tujuan yang lain, yaitu mengamalkan ilmu itu. Kalau Allah mensyariatkan kita menuntut ilmu ini, tujuannya agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diutusnya para nabi, diutusnya para rasul alaihi wassalatu wassalam, agar manusia beribadah kepada Allah dengan benar. Makanya ruh ilmu itu apa? Ruhnya amal. Ruhnya ilmu itu amal. Jadi ini harus diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah, bahwa tujuan dari ilmu itu adalah amal. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam dengan keras orang-orang yang menuntut ilmu tapi dia tidak mengamalkan. Allah mengancam dengan keras. Seperti ayat atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba fala taqilun. Apakah kamu menyuruh manusia berbuat kebaikan, kamu lupakan diri kamu sedangkan kamu baca kitab? Apakah kamu tidak berpikir? Surah Al-Baqarah ayat 44.
Begitu juga dalam surah Shaf ayat 2 dan 3, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kamu mengucapkan, kenapa kamu berkata apa yang kamu tidak lakukan? Sangat besar murka Allah kalian mengatakan apa yang kalian tidak kerjakan. Jadi untuk ilmu tujuannya yaitu untuk kita mengamalkan. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan tentang perkataan Imam Hasan Al-Basri. Kata beliau, ilmu itu ada dua. Al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua. Yang pertama, ilmu fil qalb. Yang kedua, ilmu fil lisan. Yang pertama, ilmu itu di hati. Yang kedua, ilmu di lisan. Fa ilmu qalbi wal ilmu nafi'. Ilmu yang di hati itu yang bermanfaat. Wa ilmu lisan huwa hujjatullah ala ibadi. Adapun ilmu lisan itu hujjah Allah atas hamba-hambanya. Jadi ilmu itu ada dua, ilmu di hati dan ilmu di lisan. Ilmu yang di hati, ilmu yang bermanfaat. Ilmu di lisan itu hujjah Allah atas hamba-hambanya. Maksudnya ilmu yang di hati itu artinya dia nuntut ilmu. Dengan dia nuntut ilmu itu bertambah takutnya dia kepada Allah. Dengan dia nuntut ilmu itu bertambah imannya kepada Allah. Dengan dia nuntut ilmu itu di hatinya bertambah ikhlas. Itu maksudnya. Tambah takut kepada Allah, tambah ikhlasnya dia kepada Allah. Tapi ilmu yang dimaksud ilmu di lisan itu dia pandai bicara, dia pintar ngomong, tapi nggak berpengaruh pada hatinya. Makanya Nabi khawatirkan kepada umat ini ada orang-orang yang munafik yang pandai bicara. Nabi khawatir kepada umatnya, tapi nggak ada amal sama sekali. Makanya Nabi juga menyebutkan tentang ada orang-orang yang dia belajar, dia juga mengamalkan dan dia berdakwah dan tambah takutnya kepada Allah. Itu manfaat. Tapi ada orang yang belajar dia untuk khutbah. Maka Nabi pernah menyebutkan tentang khutbah al-qawwalun, khatib-khatib yang dia pandai bicara, tapi dia nggak mengamalkan. Makanya Nabi menyebutkan tentang ancamannya dengan masuk neraka. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, ini ilmu ini harus kita pelajari, dan iman itu akan bertambah dengan kita nuntut ilmu. Karena dari kita nuntut ilmu akan bertambah iman kita. Juga kita duduk di majelis ilmu akan bertambah iman kita. Nah sekarang artinya pintu-pintu untuk mendapatkan ilmu dan bertambahnya ilmu agama ini ada beberapa. Di samping kita untuk ilmu syar'i ini, kita belajar Quran dan Sunnah, ada juga pintu-pintu ilmu yang dengannya iman itu bertambah. Yang pertama, ini masih sebab yang pertama untuk ilmu. Dari untuk ilmu ini ada beberapa pintu yang kita bisa bertambah iman kita kepada Allah, yaitu membaca Al-Quran dengan tadabbur. Membaca Al-Quran dengan tadabbur. Kita baca Al-Quran dengan tadabbur. Jadi kita baca Al-Quran bukan sekedar baca, tapi bagaimana mentadabburkan isi Al-Quran itu. Kita pelajari isinya. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana. Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairi Allah lajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburkan isi Al-Quran? Kalau seandainya Quran datang dari selain Allah, maka engkau akan dapati perselisihan yang banyak. Apakah mereka tidak mentadabburkan isi Al-Quran? Kalau seandainya Quran datang dari selain Allah, engkau akan dapat perselisihan yang banyak.
Kemudian juga di dalam surah Muhammad ayat 24, afala yatadabbarul Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburkan secara Quran ataukah hati mereka tergembok, terkunci? Jadi akan bidina, Allah. Ini perintah untuk tadabbur Al-Quran banyak sekali dalam Al-Quran. Dalam surah Sad juga, surah Sad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa yatadhakkaru ulul albab. Al-Quran kami turunkan kepadamu merupakan kitab yang diberkahi. Kitab yang barokah itu Al-Quran. Agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan agar mereka orang-orang yang berilmu itu ingat kepada Allah SWT. Di Qurannya untuk tadabbur. Karena itu, ikhwan fillah, jazakumullah kepada ikhwan dan akhwat, antum harus belajar bagaimana baca Al-Quran itu pertama kali. Banyak kaum muslimin dan muslimat yang gak bisa baca Quran, ini aib, tercela. Dan harus dia berusaha bagaimana belajar supaya bisa baca Quran. Ya, dia bahasa Inggris bisa, bahasa Jepang bisa, bahasa Quran dia bisa. Bahasa Jepang luar biasa lancarnya. Suruh baca Quran, Allah, Masya Allah, Alif Lam Mim aja gak bisa. Suruh baca Al-Fatihah gak bisa. Harus belajar. Wajib dia belajar. Dan itu tidak lama, sebentar. Tidak lama. Sekarang ada sistem yang 2 minggu udah bisa baca. Sebulan udah bisa baca. Tinggal melancarkan setelah itu. Tidak lama. Untuk belajar bahasa Jepang bertahun-tahun. Ya. Ini beberapa bulan kita bisa baca Quran. Dan dengan baca dapat ganjaran. Barang saya baca Al-Quran itu dapat ganjaran. Jadi man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Artinya barang siapa yang baca satu huruf Al-Quran, dia mendapatkan ganjaran. Dan satu huruf itu mendapatkan 10 ganjaran. Satu huruf. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, lam mim harf. Kata Nabi. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tidak. Alif, kita baca alif lam mim, alif 10 ganjarannya. Lam 10 ganjarannya dan mim 10 ganjarannya. Berarti 30 ganjaran. Ini riwayat Tirmidzi. Jadi disuruh kita untuk baca Al-Quran. Jadi kepada ikhwan dan akhwat harus belajar nih supaya bisa baca Quran. Setelah baca Quran, sudah bisa kita baca, kita lancarin baca Quran itu, kemudian kita berusaha untuk mengetahuinya dan kita rutin baca Quran itu harus setiap hari. Dan para sahabat dulu menghatamkan setiap seminggu sekali khatam. Berarti sehari bacanya 4 juz. Para sahabat dulu seminggu sekali khatam. Ada juga yang 10 hari sekali khatam. Ada yang 15 kali khatam. Ya, mungkin kita ngambil yang sebulan lah. Berarti 1 hari 1 juz. Dan itu bisa. Orang kalau lancar baca Quran itu nggak sampai 20 menit 1 juz itu. Nggak sampai 20 menit. Imam Syafi'i pernah menghatamkan 1 hari kok 30 juz. 1 hari. Nggak sampai 24 jam. Kalau sudah lancar itu nggak sampai 20 menit 1 juz itu. Berarti kalau 1 jam itu 3 juz. Berarti cuma ngambil 10 jam 30 juz itu. Imam Syafi'i pernah mengatakan sehari 30 juz. Tapi Nabi SAW melarang kita jangan kurang dari 3 hari. Atau usahakan 3 hari. Sebab kalau kamu kurang dari 3 hari nggak bisa paham tentang isi Quran. Paling enggak 1 hari 10 juz. Itu kalau memang yang kuat. Nah, kalau enggak kita 1 juz sehari. Berarti sebulan 30 juz. Ini harus tiap hari baca. Karena banyak kaum muslimin kurang perhatian sama masalah ini. Baca Al-Quran. Harus bisa baca. Dan harus berusaha kita melancarkan dan harus khatam. Khatam. Antum bisa rasakan beda sekali. Antum dengan baca Quran tersentuh itu. Nanti akan nambah iman kita kepada Allah. Terasa. Antum bisa rasakan ketika Ramadan. Terasa betul. Ya. Nggak tahu kalau di Jepang, tapi
Tapi kalau antum di Indonesia terasa betul suasananya suasana Ramadan. Antum baca Quran tiap hari, pagi baca Quran, sore baca Quran, malam baca Quran, tambah terasa iman itu bertambah, kelihatan. Terasa, dan kita merasakan bertambahnya iman. Tapi begitu bulan Syawal, nah mulai turun lagi iman itu. Karena Qurannya kan dibaca lagi. Sudah ditinggalkan. Amal-amal yang lain juga ditinggalkan. Makanya perhatikan ini untuk selalu kita baca Al-Quran di mana saja. Lagi antum di sini ya, di negeri kafir, antum harus terus bagaimana membaca Al-Quran. Karena fitnah itu besar sekali, godaan besar sekali. Gitu. Maka usahakan untuk setiap hari baca Al-Quran dan khatamkan. Kemudian setelah itu kita tadabbur tentang isinya. Terjemah aja sudah dibagikan itu. Tapi nggak cukup dengan terjemah aja. Yang penting kita tahu lah. Setiap hari kita usahakan baca berapa lembar dari terjemahan itu. Supaya apa? Tahu isinya Qurannya apa. Nanti untuk bisa memahami isinya lagi, antum tanya kepada yang ngerti. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada yang mengerti, orang yang alim jika kalian tidak mengetahui. Kemudian juga setelah itu antum baca tafsirnya. Tafsir yang paling bagus Ibnu Katsir. Dan di Indonesia sudah diterbitkan, ya. Tafsir Ibnu Katsir itu baca setiap hari. Dan insya Allah kalau antum baca bertambah iman antum. Jadi usahakan tiap hari itu baca tafsir 5 lembar aja. Setahun insya Allah bisa tamat kita. Kemudian yang kedua, dari sebab yang pertama ini, yang kedua, mengenal nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang agung. Jadi ma'rifatu asma'illahil husna wa sifatil ula. Mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang tinggi. Terima kasih. Dengan kita mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, itu akan bertambah iman kita. Sebelum saya lanjutkan lagi yang tentang Quran ini, Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat buat hati manusia melainkan Quran. Kata beliau, wa bil jumlati fala syai'a anfa' lil qalbi min qira'atil Qur'an bi tadabbur wa tafakkur. Enggak ada sesuatu yang paling bermanfaat bagi hati manusia melainkan dengan baca Al-Qur'an. Sampai kata beliau lagi begini, "Falau 'alima an-nas ma fi qira'atil Qur'an bi tadabbur lashtaghalu biha an kulli ma siwaha." Kalau seandainya manusia mengetahui ini tentang manfaat membaca Al-Qur'an dan sibuk mentadabbur Al-Qur'an, dia akan sibuk untuk Al-Quran ditinggalkan yang lain. Karena emang hati ini akan hidup dengan baca Al-Quran. Hati hidup. Beda orang yang hafal Quran dan dia paham dan isinya dengan yang tidak, beda. Bahkan Nabi mengumpamakan seperti rumah yang baik dengan rumah yang rusak. Makanya Quran ini Masya Allah kekuatan yang luar biasa. Kalau diturunkan kepada gunung akan hancur gunung itu. Dan juga obat penyakit hati dan juga obat penyakit badan, dan juga menyelesaikan semua problem dengan Quran itu. Kita dapat ketenangan dengan baca Quran. Maka di antara doa Nabi, Allahumma ja'al Quran rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala huzni wa dhahabani. Ya Allah, jadikanlah Quran ini sebagai penerang dadaku, kemudian juga cahaya bagi hatiku, kemudian penghilang dari kedukaanku dan kesedihanku. Itu Nabi minta kepada Allah SWT. Jadi, ikhwan fillah, jazakumullah, Quran ini paling besar untuk penambah iman kita. Dan Allah akan mengangkat derajat umat Islam ini dengan Quran. Makanya kenapa dulu Allah memberikan izzah, kejayaan kepada kaum muslimin? Karena mereka yang berpegang teguh pada Quran dan mengamalkan Quran. Sekarang umat Islam tidak mengamalkan Quran. Bahkan bacanya pun enggak baca kaum muslimin. Makanya itu mereka tidak diangkat derajatnya. Kemudian yang kedua tadi, mengenal nama-nama Allah dan sifatnya. Ini penting, mengenal nama-nama. Dengan kita mengenal nama-nama dan sifat Allah, akan bertambah iman kita, akan bertambah takwa kita,
akan bertambah rasa takut kita kepada Allah SWT. Ikhwan fillah, azakumullah, kepada ikhwan dan akhwat, bahwa ilmu yang paling utama dari semua ilmu berkaitan dengan asma wa sifat. Asyraful ulum, kata para ulama. Ilmu yang paling mulia, ilmu mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Nama-nama Allah itu semua nama yang indah, dan sifat Allah itu sifat-sifat yang tinggi. Bila kita mempelajari nama dan sifat Allah, akan timbul pengagungan kita kepada Allah, akan timbul kecintaan kita kepada Allah, akan timbul takut kita kepada Allah, akan timbul harap kita kepada Allah, akan timbul ikhlas kita kepada Allah. Dan ini merupakan hakikat kebahagiaan seorang hamba. Hakikat seorang hamba bahagia itu dengan dia takut kepada Allah, mengharap kepada Allah. Saya ambil contoh, ya. Bahkan ilmu ini merupakan salah satu rukun iman, ya. Kalau kita bicara iman kepada Allah, itu pertama kali ya bicara soal tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Bahkan semua ilmu ya bersumber dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah tahu tentang nama-nama Allah akan tambah takutnya kepada Allah. Maka kita mengetahui tentang Allah itu selalu mengawasi kita. Ar-Raqib, nama Allah Ar-Raqib. Allah Maha mengawasi. Dengan kita mengetahui Allah Ar-Raqib, Allah Al-Khabir, Allah Al-Alim, di mana saja kita berada Allah pasti mengetahui. Tanpa takut kita kepada Allah. Di mana saja, apakah kita di rumah, dalam safar, kita di tempat kerja, di kampus, kita di perjalanan sendiri atau berjamaah dengan orang, mesti Allah tahu kita. Allah lihat. Timbulnya takut kita kepada Allah SWT. Jadi timbulnya takut. Kalau kita mengetahui bahwa Allah yang memberikan rezeki, kita tahu semua ini rezeki dari Allah, yang Allah berikan kepada seluruh makhluk di langit dan di bumi, dari Allah semuanya. Nggak ada sedikit pun manusia, tidak ada andil malaikat pun sedikit pun, semuanya Allah berikan. Yang menciptakan seluruh makhluk langit dan bumi ini hanya Allah SWT. Allah yang memberikan air, oksigen, memberikan rezeki, semuanya Allah SWT. Maka dengan kita mengetahui itu, kita hanya mengharap kepada Allah SWT. Dan rezeki Allah tidak bakal habis. Tidak bakal habis. Hanya ya seperti lautan yang sangat luas, yang diambil cuma sedikit, setetes saja. Jadi yang dipelajari oleh yang diberikan oleh Allah kepada manusia dari mulai Allah menciptakan sampai sekarang itu hanya setetes. Setetes saja. Rezeki Allah itu tidak akan habis selama-lamanya. Bahkan sampai Allah mengatakan dalam hadits qudsi, seandainya seluruh manusia dari yang pertama sampai terakhir, jin yang pertama sampai terakhir semua berkumpul di satu lapang yang luas, semuanya minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan Allah berikan satu persatu, nggak akan kurang apa yang ada pada Allah. Mereka seperti kurangnya air laut, cuma setetes kurangnya, setetes. Itu bayangkan rezeki Allah. Kalau itu kita mengetahui, kita terus berdoa kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, takut kepada Allah, nggak mengharap pada manusia, tidak minta-minta pada manusia. Kenapa? Dia sudah yakin Allah yang berikan rezeki. Bersyukur hanya kepada Allah, tidak tunduk-tunduk kepada manusia, tidak merendahkan diri kepada manusia, tapi justru dia tambah rajin ibadah kepada Allah. Kalau Allah berikan rezeki dari nama-nama Allah dan sifat Allah Subhanahu. Kemudian juga dia mengetahui Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Kita tiap hari sholat dan kita ucapkan kalimat ini berkali-kali di dalam sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita harus pahami, Allah sudah sebut dalam Al-Quran, Allah itu Maha besar. Langit dan bumi itu digenggam oleh Allah dengan tangannya. Langit bumi yang sebesar-besarnya langit dan bumi itu digenggam oleh Allah. Sampai Allah katakan dalam Al-Quran, Yauma natwi as-samaa'a katayyi sijilil kutub kama bada'na awwal khalqin nu'idu. Ingat tatkala langit itu kami genggam dengan tangan kami, kami gulung seperti orang menggulung kertas, kata Allah. Dan surah Al-Anbiya. Atau dalam surah Az-Zumar, wa ma qadarullah qadri wal ardu jami'an qabdatu yawmal qiyamah
was samawati matwiyatun bi yamini. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka tidak menghormati Allah, tidak memuliakan Allah, tidak menghargai Allah sebesar-besar kemuliaan. Padahal Allah lipat bumi itu, dan Allah genggam langit itu di tangan kanannya pada hari kiamat. Digenggam, langit dan bumi digenggam oleh Allah Taala pada hari kiamat nanti. Padahal itu bisa bayangkan, langit dan bumi digenggam oleh Allah, berarti Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Allah maha besar. Dengan kita menyebutkan Allahu Akbar, pengagungan semua yang ada kecil. Kerjaan kita segala macam semuanya kecil. Allah yang maha besar. Maka timbul takut kita kepada Allah SWT. Allah yang maha besar. Dan lagi kalau kita ingat bahwa Allah itu menciptakan semuanya, termasuk surga dan neraka, tambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengagungan kepada Allah itu penting. Mengagungkan Allah SWT. Bahwa manusia tidak ada yang lepas, insyaallah. Allah itu maha besar dan Allah itu maha agung. Makanya kenapa yang disebutkan hanya Allah Akbar, tidak jadi yang lain. Ketika Allahu Akbar takbir, Allahu Akbar sholat, semuanya yang ada di dunia ini kecil. Kita sedang menghadap Allah SWT. Makanya nama-nama dan sifat Allah ini kalau kita pelajari, tambah iman kita kepada Allah. Juga Allah di atas. Di atas. Jadi Nabi menyebutkan Allah di atas, dan Allah menyebutkan Allah di atas. Dengan kita meyakini demikian Allah itu berada di atas langit, dia tambah juga takut kita kepada Allah, tambah juga pemuliaan kita kepada Allah SWT. Banyak lagi yang lain kalau kita bicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT, itu Masya Allah, tambah iman kita, tambah juga takut kita, tambah juga keadaan kita. Sebenarnya kita bicara Allah dalam hadis Nabi bersabda, Inna Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu tayyib, maha baik, dan Allah tidak akan terima kecuali yang baik. Berarti kita harus melakukan amal-amal yang baik. Kita harus melakukan amal-amal yang baik, perkataan yang baik. Juga kita harus mencari nafkah yang baik, yang halal. Gak boleh dari yang haram atau syubhat. Gak boleh. Orang kalau sudah makan yang syubhat, yang haram, doanya gak akan diterima oleh Allah. Doanya gak diterima. Di sini sahih riwayat Muslim. Inna Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Dan Allah menyuruh nabi-nabi dan rasul-rasul untuk makan yang baik. Dan juga Nabi menyebutkan tentang seorang yang berdoa kepada Allah. Berdoa. Lalu musafir deh, kalau musafir kan doanya makbul. Dia berdoa kepada Allah. Tetapi dia berdoa, dia makan dari yang haram, dia minum dari yang haram, dia juga dicukupi dari yang haram. Bagaimana dikabulkan doanya? Ya doa nggak akan dikabulkan kalau dia dicukupi dari yang haram. Jadi akan berdina, Zakumullah ini yang kedua, dengan mengenal nama-nama dan juga sifat-sifat Allah yang agung. Dengan mengenal nama dan yang indah dan sifat Allah yang agung, kita akan takut kepada Allah dan selalu berdoa dan meminta hanya kepada Allah SWT saja, tidak kepada yang lainnya. Kemudian yang ketiga, yaitu merenungi perjalanan hidup Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Merenungi perjalanan hidup Nabi yang mulia. Jadi merenungi perjalanan hidup Nabi yang mulia. Jadi kalau kita mempelajari sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan juga bertambah iman kita kepada Allah SWT. Dan juga perjalanan hidup para salafus saleh. Kalau kita merenungi perjalanan hidup Nabi SAW dan juga merenungi perjalanan hidup salafus saleh, akan bertambah iman kita kepada Allah. Bahwa kalau kita bandingkan antara kita dengan mereka itu belum apa-apa. Makhluk yang paling mulia di muka bumi ini Rasulullah SAW. Dan seluruh makhluk Rasulullah SAW.
Tapi Allah memberikan cobaan untuk meningkatkan derajatnya di surga. Nabi cobanya berat. Dan Allah juga paling banyak memberikan mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW dibanding para nabi yang lainnya. Maka Nabi itu dikatakan Habibullah wa Khalilullah, kekasih Allah. Nabi itu bukan Habibullah tapi Khalilullah. Kalau Nabi Ibrahim Khalilullah, tapi kalau Nabi Muhammad Habibullah wa Khalilullah, ciptaan Allah dan kekasih Allah. Nabi Muhammad SAW dicoba. Seperti di Mekah, Nabi kan berkali-kali disiksa, dilempari dengan batu, diusir. Sahabat-sahabat yang lain juga demikian. Kalau orang bertanya, kenapa Nabi kekasih Allah lompat tolong? Sengaja dicoba, diuji oleh Allah. Semakin kuat iman seseorang, maka mendapatkan cobaan dan ujian. Nah, kalau kita merenungi perjalanan hidup itu, kita nggak seberapa sebenarnya cobaan hidup kita ini. Nggak seberapa. Dengan cobaannya Nabi dan para sahabat. Saya ambil contoh sahabat aja, ya, untuk kita renungi. Seperti kejadian Ammar bin Yasir, Sumayyah radhiyallahu anhum ajma'in, disiksa di depan Nabi. Nabi nggak bisa bantu apa-apa. Kenapa? Kondisi lemah. Kalau kondisi lemah, konsekuensinya sabar. Nabi lihat Sumayyah dibunuh, kemudian juga karena Nabi tahu lah tentang Sumayyah itu dibunuh, kemudian juga Yasir dibunuh. Sampai Ammar tidak sanggup lihat orang tuanya dibunuh, sampai mengucapkan kalimat kufur. Lantas Allah turunkan ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang dipaksa dan hati tetap iman. Nabi kondisi lihat sahabat seperti itu dan tahu. Nabi tidak bisa bantu. Hanya Nabi mengatakan kepada mereka, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, janji kamu surga. Kemudian lagi Bilal disiksa, tetap dia mengucapkan kalimat tauhid Allah. Kemudian yang lain lagi, ya, sampai kisahnya Sa'ad bin Waqqas. Saat ini termasuk yang 10 orang dijamin masuk surga dari Quraisy. Sa'ad bin Waqqas, dia orang yang berbakti pada ibunya. Ketika masuk Islam, ibunya nggak bisa terima masuk Islam. Nah, ibunya supaya saat ini murtad dengan apa? Membok makan. Jadi membok makan itu asalnya dari orang kafir. Sama juga dengan demo juga dari orang kafir. Orang Islam nggak boleh mengikuti cara-cara orang kafir, nggak boleh. Pokoknya kamu makan, sampai disuapi kamu makan sampai engkau murtad. Akhirnya terpengaruh karena dia orang yang berbakti pada ibunya. Terpengaruh saat. Nah, kemudian Allah turunkan ayat, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Seandainya kedua orang tuamu mengajak kamu untuk berbuat syirik yang kamu tidak tahu, yang kamu taati, tapi bergaul dengan keduanya dengan cara yang baik. Setelah ayat itu turun, kata Sa'ad bin Waqqas, wahai ibu, kalau seandainya ibu punya 100 nyawa, satu persatu keluar, saya nggak akan murtad dari agama ini. Jadi ibu punya 100 nyawa, keluar satu persatu, saya nggak akan keluar tetap dalam agama ini. Nah, itu keyakinan yang kuat. Kenapa? Yang mengajarkan Rasulullah. Kalau sudah terima Islam, jangan keluar lagi dari Islam. Atau orang tua marah, paman marah, saudara marah, nggak boleh keluar dari Islam. Harus yakini bahwa orang yang murtad dari Islam hukumannya bunuh dalam Islam. Kenapa? Dia sudah tahu Islam ini yang paling bagus, paling indah dan jalan ke surga, kok masih murtad? Makanya Nabi ketika ada orang murtad, Nabi katakan, man badala dinahu faqtuluh, barang siapa yang murtad dari agama, bunuh, kata Nabi. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya. Dibunuh. Kenapa dibunuh? Karena dia tahu Islam, kok dia keluar dari Islam. Hukumannya berat dari orang yang murtad dari agama ini. Nah, para sahabat karena dibina oleh Rasulullah nggak murtad di Mekah. Berhasil siksaannya luar biasa. Saya ambil contoh yang lain lagi, ya, yaitu Khabbab bin al-Arat. Khabbab itu dia sama seperti Bilal, juga budak. Dan majikannya perempuan. Sampai Khabbab itu di poras-poras dengan besi panas di belakangnya. Bertanda. Sampai datang kepada Nabi lagi bersandar di Ka'bah. Ya Rasulullah, tolonglah kami. Ala tastaghfirana. Apakah engkau tidak minta tolong kepada Allah supaya kita
hilangkan nih kesulitan, kesusahan kita. Apa kata Nabi? Wahai Khabbab, dulu orang-orang sebelum kalian itu diapakan? Diambil gergaji, digergaji, terbelah, tidak murtad dari agamanya, tetap dia dengan imannya. Bahkan Nabi, ada yang diambil sisir dari besi, disisir ini dagingnya, tinggal tulangnya, tidak juga murtad dari agama, tetap dengan imannya. Bahkan dipotong tangannya, seperti tukang-tukang sihirnya Firaun. Setelah sihirnya dia dimakan oleh tongkatnya Nabi Musa yang jadi ular yang besar itu, tunduk sujud. Dan Firaun mengatakan, aku akan putuskan tangan kamu dan juga kaki kamu. Disiksa. Tapi dia berkurang dari agamanya. Nabi sebutkan beberapa, kemudian kata Nabi, walakinnakum tastajilun, tetapi kamu terburu-buru. Hadis sahih. Jadi Nabi menceritakan bagaimana orang-orang sebelum Nabi itu, begitu disiksa. Kita ini sudah berapa? Makanya kalau kita lihat perjalanan hidup Nabi dan para sahabat, jauh iman kita ini. Makanya dengan itu kita bertambah iman kita kepada Allah SWT. Bagaimana berdakwah Nabi SAW, bagaimana berjuang, bagaimana berjihad, dan segala macam. Kalau kita baca hidupnya mereka, akan bertambah iman kita kepada Allah SWT. Makanya yang kita harus lihat perjalanan hidup itu, ya ini, Rasulullah sahabatnya. Ada pun orang-orang belakangan nggak seberapa perjuangannya, dan juga nggak perlu dibanggakan. Yang kita banggakan mereka, yang merupakan orang-orang yang sukses, orang-orang yang dijamin dengan surga. Sahabat Allah jamin dengan surga, sampai Allah sebut dalam surah Al-Hadid, wa kullan wa'adallahu al-husna. Semuanya para sahabat kami jamin dengan surga. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Setelah Allah menyebutkan tentang orang-orang yang masuk Islam sebelum Fatu Makkah, yang sesudah Fatu Makkah, yang sedekah dan segala macam, terakhirnya Allah katakan wa kullan wa'adallahu al-husna. Semuanya kami janjikan dengan surga. Jadi kalau berdin, azakumullah, ini kita merenungi pada hidup Nabi yang mulia, juga pada hidup salafus saleh akan bertambah iman kita. Kemudian juga yang kelima, yang keempat ya. Yang keempat, merenungi keindahan Islam. Jadi agama Islam ini agama yang indah. Nggak ada agama yang seindah Islam. Maka dengan kita merenungi keindahan agama Islam ini, akan bertambah iman kita. Islam menjaga agama, Islam menjaga darah, Islam menjaga harta, Islam menjaga kehormatan, Islam menjaga nasab. Agama Islam ini agama yang indah. Semua diatur dalam Islam. Islam ini sudah sempurna. Kita mempelajari tentang Islam yang sebenarnya akan bertambah iman kita. Cuma sayangnya sebagian kaum muslimin hanya belajar hanya kulitnya aja, dan juga sifatnya juz'iyah, parsial gitu, nggak menyeluruh. Kalau dipelajari semua tentang akidah, tentang ibadah, tentang muamalah, tentang akhlak, tentang segala macam, itu terlihat tentang indahnya agama Islam. Dan sebagian tentang indahnya agama Islam saya masukkan di buku saya, Prinsip Dasar Islam. Saya sebutkan di situ. Dalam Prinsip Dasar Islam, saya sebutkan tentang indahnya agama Islam. Kemudian selanjutnya yang kedua, sebab yang kedua, sekarang kita masuk sebab yang kedua. Sebab yang kedua, sebab bertambahnya iman, yaitu merenungi ayat Allah Ta'ala yang ada di alam semesta. Jadi ta'ammul fi ayatillahil qauniyah, merenungi ayat Allah yang ada di alam semesta. Maka dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, gurunya Syekh Utsaimin rahimahullah, kata beliau, di antara sebab yang menguatkan iman yaitu tafakkur, memikirkan alam semesta, mengenal dan juga mengetahui penciptaan langit dan bumi dengan segala isinya, berupa makhluk yang bermacam-macam, memperhatikan manusia berikut sifat-sifat yang dimilikinya. Sebab hal itu adalah faktor yang kuat untuk meraih keimanan. Jadi kalau kita memikirkan tentang alam semesta yang ada ini, tentang langit, bumi, dan yang lainnya, ini akan bertambah iman kita. Kalau kita pikirkan tentang diri kita juga, akan bertambah iman kita. Ya, Allah yang menciptakan kita. Kita diberikan oleh Allah SWT panca indera, akal, hati, dan yang lainnya. Kalau itu kita pahami,
maka akan bertambah iman kita kepada Allah SWT. Di sini kata Syekh As-Sa'di, coba anda pikirkan tentang penciptaan langit, penciptaan bumi, penciptaan awan, lautan, malam, siang, matahari, bulan, penciptaan hewan, tumbuh-tumbuhan. Kalau manusia memperhatikan semua itu, dia akan mengagungkan Allah SWT, akan bertambah imannya kepada Allah SWT. Jadi kalau dia lihat dunia flora dan fauna, akan bertambah iman dia kepada Allah SWT. Jadi ini diantara sebab bertambahnya iman dengan memikirkan langit, bumi dan segala macam. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, perputaran malam dan siang, tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir. Kata Nabi SAW dalam satu hadis, wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Celaka bagi orang yang baca ayat itu, ayat yang tercantum surah Ali Imran ayat 190 sampai ayat terakhir, tapi dia tidak memikirkan tentang isinya. Celaka orang itu. Dia baca ayat tapi nggak memikirkan tentang alam semesta. Makanya kita wajib mensyukuri nikmat Allah dengan Allah memberikan kepada kita panca indera dan segala macam. Jadi akhwan dan akhwat sekalian, kalau ini aja kita pelajari ya, tentang mata aja, spesialis mata berapa tahun dia belajar? Mata aja, belum telinga, belum tulang, berapa tahun dia belajar untuk bisa mengetahui itu. Tapi sayang di antara mereka sudah tahu itu tapi tidak beriman kepada Allah. Atau di antara mereka tidak bertambah imannya. Kenapa dia yakinkan bahwa ini semua Allah yang berikan, dan ilmunya Allah yang berikan. Mesti tambah taat dia kepada Allah, tapi tidak. Karena mempelajari hanya untuk dunianya saja. Maka dibawakan di sini bahwa di antara sebab-sebab pertamanya iman yaitu dia merenungi tentang penciptaan alam semesta, langit dan bumi dan segala macam. Maka Nabi mengancam orang-orang yang baca ayat dalam surah Ali Imran ayat 190 dan seterusnya itu, dia tidak memikirkan celaka, kata Nabi SAW. Kemudian kita diperintahkan untuk memikirkan tentang makhluk Allah. Nggak boleh sekali-kali memikirkan zat Allah, nggak boleh. Kata Nabi, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Pikirkan tentang makhluk Allah, tapi jangan pikirkan tentang zat Allah. Ya Nabi suruh pikirkan tentang makhluk, tentang zat tidak boleh. Makhluk boleh kita pikirkan, tapi tentang zat Allah tidak boleh. Jadi makhluk harus dipikirkan. Nggak ada yang mampu memikirkan tentang zat Allah, nggak ada yang mampu. Nggak ada yang mampu. Jadi dia mengimani tentang nama dan sifat Allah, tapi memikirkan tentang zat Allah tidak boleh. Kemudian sebab yang ketiga yaitu dia bersungguh-sungguh dalam melakukan amal soleh, ikhlas karena Allah. Atau dalam kata lain, giat dalam beramal soleh karena Allah, memperbanyak dan terus menerus. Jadi giat dalam beramal soleh karena Allah, memperbanyak dan terus menerus. Dan ini adalah kesungguhan. Kesungguhan dalam kita melakukan amal-amal soleh, ini adalah kesungguhan. Kalau tidak ada kesungguhan, maka kita nggak bisa melaksanakan dengan sempurna amal itu. Jadi semua pekerjaan harus dilakukan dengan kesungguhan. Dan ibadah kepada Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, itu dibagi oleh para ulama menjadi 3. Ibadah kepada Allah yang wajib maupun yang sunnah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ibadah hati, yang kedua ibadah lisan, yang ketiga ibadah anggota badan. Jadi ibadah kepada Allah dibagi menjadi 3. Yang pertama ibadah hati, yang kedua ibadah lisan, yang ketiga ibadah anggota badan.
Ibadah hati ya seperti ikhlas, cinta, tawakal, harap, takut, ridho, sabar, taubat, dan amal hati yang lainnya. Ini juga kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita lakukan amal-amal soleh dengan hati ini, dengan sungguh-sungguh, akan bertambah iman kita kepada Allah. Seperti ikhlas, harus kita perjuangkan supaya ikhlas, cinta kepada Allah, harap, takut, ridho, sabar, tawakal, taubat. Ini ibadah hati. Kemudian ada ibadah lisan. Ya, itu juga harus lakukan karena Allah, seperti membaca Al-Quran, berzikir, bertakbir, tasbih, tahlil, itu membaca la ilaha illallah, istighfar, minta ampun, kemudian memuji Allah, salawat kepada Rasulullah SAW, dan amalan yang lainnya dengan lisan. Kemudian dengan lisan ini, kalau kita membaca Quran dengan ikhlas, akan tambah iman kita. Berzikir yang sesuai dengan sunnah, akan tambah iman kita. Ingat kepada Allah. Dan ini semua kita minta tolong kepada Allah agar bisa kita melakukannya. Takbir, kita baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Ini disyariatkan. Kemudian kita istighfar, minta ampun kepada Allah. Dan yang paling baik waktunya ketika menjelang sahur. Istighfar yang paling baik itu waktu sahur. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka minta ampun kepada Allah. Kemudian juga memuji Allah, salawat kepada Rasulullah yang sesuai dengan sunnah. Ini amalan-amalan yang ringan di lisan, tapi berat timbangannya pada hari kiamat. Dan ini semua amal yang akan menambah iman kita kepada Allah. Dan ini continue. Kemudian ibadah badan seperti apa? Sholat, puasa, sedekah, zakat, haji, jihad, membantu orang-orang yang mengalami kesulitan dengan tenaga kita, dengan badan kita. Ini di antara amal soleh yang utama yang dapat menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga berdakwah, mengajak manusia, termasuk juga bergaul dengan orang banyak dengan akhlak yang mulia. Ini semua akan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita baru bahas tentang sebab-sebab bertambahnya iman kepada Allah. Nanti insyaallah setelah ba'da zuhur kita akan bahas lagi tentang sebab-sebab berkurangnya iman. Ya, sampai sini dulu kajian kita. Ada yang mau tanya silakan. Wassalamualaikum Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya boleh. Kalau yang akhwat ya ditulis saja pertanyaannya. Kalau mau ditulis pertanyaan, tulis nih pertanyaannya. Silakan yang bertanya. Itu jam berapa? Setengah jam lagi. Waduh. Yang mau tanya silakan. Yang mau ditulis pertanyaan juga boleh. Iya. Itu apakah ada minimalnya yang sudah tahu? Iya. Iya, tadi sudah saya jelaskan apa yang kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti kita wajib berbakti orang tua, dan bagaimana berbakti silaturahim. Kita sholat, kita wudu, kita sholat, kita puasa, haji. Kita harus tahu kan bagaimana kaifiatnya. Jadi yang rutinitas kita lakukan baik setiap hari atau setiap bulan atau setiap tahun yang memang berkaitan dengan keseharian kita. Yang kita dagang, kita tahu bagaimana dagang yang menurut syariat.
Tapi mengetahui seluruh disiplin ilmu dengan cabang-cabangnya, itu wajibnya para ulama. Kapankah kita boleh ini terkait tentang kita harus berdakwah? Kapankah kita itu mempunyai istilahnya kewajiban untuk berdakwah? Apakah tahu ilmu sedikit bisa langsung berdakwah atau memang harus seperti apa? Iya. Dakwah ini pekerjaan yang mulia. Dan juga Allah menyebutkan perkataan yang paling baik dari semua perkataan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan tidak ada perkataan yang paling baik melainkan orang yang mengajak manusia ke jalan Allah. Dan dia melakukan amal-amal saleh. Dan dia mengatakan saya orang Islam. Ya, tidak ada kata Allah perkataan yang paling baik untuk orang yang mengajak manusia ke jalan Allah. Tapi dia juga mengamalkan amal saleh dan dia mengamalkan Islam. Jadi dakwah merupakan perkataan yang paling baik. Cuma orang berdakwah dia harus berilmu. Tidak boleh seorang berdakwah kalau dia tidak berilmu, tidak boleh. Dia wajib berilmu. Syarat dakwah dengan ilmu. Seperti disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dalam surah Yusuf, surah 12 ayat 108. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Qul hadhihi sabili, katakanlah ini jalanku. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Ala basiratin, dengan dasar ilmu dan keyakinan. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Wa subhanallah, maha suci Allah, wa ma ana musyrikin, aku tidak termasuk orang berbuat syirik. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini dalam surah Yusuf, katakanlah ini jalanku. Jadi Nabi disuruh mengatakan kepada kaum musyrikin, ini jalanku, ini dakwahku, mengajak manusia ke jalan Allah, mengajak untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, mengucapkan 2 kalimat syahadat, ini dakwah. Ala basirah, dengan dasar ilmu. Maka ayat ini dibawakan oleh para ulama, tidak boleh orang berdakwah tanpa ilmu. Dia harus menguasai ilmu. Qurannya, hadisnya dia kuasai, baru dia boleh berdakwah. Tapi kalau dia tidak punya ilmu, dia berdakwah, bagaimana? Apa yang dia ajak manusia ini? Dakwah betul mulia, tapi dia harus mengetahui, memahami, dan dia mengamalkan, baru dia mengajak orang dengan dasar ilmu. Dan juga aku dan orang mengikuti aku. Kemudian juga dalam dakwah harus ada keikhlasan. Dalam kalimat ad'u ila Allah, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Yang diajak manusia ke jalan Allah dengan dalil Quran dan Sunnah, bukan kepada pribadinya dia, bukan kepada kelompok, bukan kepada partai, bukan kepada yang lain. Ad'u ila Allah, mengajak manusia ke jalan Allah. Dan di situ juga ada keikhlasan. Dan juga dalam dakwah itu harus ada penyucian kepada Allah Taala. Dan juga dalam dakwah harus berlepas diri segala macam bentuk kesyirikan. Wa ma ana minal musyrikin. Itu ayat yang dibawakan oleh para ulama. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim juga bawakan dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in tentang ayat ini. Kemudian dakwah yang pertama yang harus dakwakan kepada orang untuk dirinya dulu. Bagaimana dirinya mengamalkan enggak amal-amal saleh. Kemudian yang kedua keluarga. Bahwa Allah memerintahkan kepada kita mengajak diri dan keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Itu dulu. Kita nggak akan ditanya tentang orang banyak, tapi kita ditanya tentang diri kita, istri kita, anak kita akan ditanya. Keluarga akan ditanya oleh Allah. Kenapa kamu nggak dakwakan pada keluarga? Kenapa nggak dakwakan pada family? Kalau pada masyarakat, itu tanggung jawabnya para dai, para ustaz, tanggung jawab. Kalau dia pribadi muslim, dia mendakwakan untuk dirinya, istrinya, anaknya. Apa nggak boleh dia mengajak orang? Boleh aja, tapi dia sudah mengamalkan ilmu itu. Amalkan ilmu itu. Bahwa Allah akan celak kepada orang-orang yang mengajak orang tapi dia nggak mengamalkan. Tadi sudah dibawakan dalilnya, ayatnya. Jelas? Ya. Jadi nggak segampang orang kan kita disuruh dakwah, menyampaikan ilmu, tabligh atau segala macam. Iya, tapi dia harus berilmu dulu. Bahwa kalau dia nggak berilmu akan rusak masyarakat.
Itu dikatakan oleh Ibnu Qayyim, Syekhul Islam Taimiyah, Syekh Albani, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, rahimahumullah, semua mengatakan kalau dakwah ini dilakukan oleh orang-orang yang bodoh akan hancur, dakwah ini akan rusak. Kerusakannya lebih besar daripada manfaatnya. Ya, yang lain. Mungkin yang akhwat ada yang mau ada pertanyaan enggak akhwat? Tulis pertanyaannya. Tulis saja. Ya, ada pertanyaan dari Akwal ini tentang proporsi yang paling tepat untuk ilmu dunia dan akhirat. Bagi mahasiswa yang ada di Jepang ini, ada kalanya harus menuntut ilmu dunia, misalnya seminar, riset, laboratorium sampai larut malam. Haruskah kita mengalokasikan waktu khusus untuk ilmu seperti ilmu hadis, Quran, atau mungkinkah kita meniatkan misalnya riset ini untuk lebih memahami tentang ciptaan Allah? Ya, tentang masalah ini kita harus ada alokasi tentang untuk ilmu syar'i. Artinya waktunya dia habis nih, selama di sini untuk belajar di kampusnya, apakah bentuknya di laboratorium, seminar, atau riset, atau yang lainnya lah. Nah, dia harus alokasi dari waktunya liburnya Sabtu dan Ahad, ya dia belajar ilmu syar'i. Itu di sela-sela itu harus ada belajar ilmu syar'i. Kalau dikatakan bagaimana dengan cara itu bisa memahami ciptaan Allah, ya sulit, hanya sedikit aja paling, sangat sedikit sama porsinya. Makanya tetap dia harus belajar khusus tentang ilmu syar'i. Kalau yang ada, kalau kita lihat orang-orang yang riset-riset hanya sedikit aja dia belajar tentang itu. Yang lainnya kembali lagi kepada ilmunya dia, yang sifatnya kifayah atau dunia. Untuk akhirat ditinggalkan. Proporsinya ya sangat dikit. Makanya kalau kita bilang kita harus seimbang, sering orang mengatakan kita harus seimbang untuk ilmu ini, ilmu syar'i dengan ilmu dunia, seimbang. Nggak seimbang juga. Sebab menuntut ilmu yang sifatnya dunia atau yang sifatnya kifayah, dia menghabiskan waktu 8 jam dalam sehari, bahkan bisa lebih. Tapi coba soal ilmu syar'i, 1 jam juga tidak setiap hari. Kadang-kadang juga Sabtu Ahad dia pakai untuk ilmu paling 2 jam. Itu pun kalau maksimal dan dia bisa paham tentang ilmu itu. Karena dia iseng aja untuk ilmu waktu Sabtu dan Ahad. Apalagi di Jepang ini nggak ada sarana itu. Jadi memang dia harus betul-betul dia mempelajari. Ya sekarang fasilitas ada ya dengan internet paling dia belajar kepada ulama-ulama atau ustadz-ustadz yang dia bisa dengar kajiannya melalui internet atau radio streaming itu ya dilakukan. Yang bisa dilakukan. Setiap hari tinggal dihitung berapa jam dan serius. Sebagaimana dia serius ketika dia di laboratorium. Bukan sambilan, bukan sambil masak, bukan sambil tidur, betul-betul serius ilmu. Betul-betul dia pelajari ilmu itu. Sebab itu juga akan mengimbangi dia dan akan
menambah imannya kepada Allah Taala. Sebab ilmu yang dia cari sekarang ini, kalau juga dia tidak punya ilmu syar'i, ya kan rugi. Dan juga dia nggak akan jamin tentang hidupnya dia. Dia pasti akan mati. Betapa banyak orang-orang yang ilmu puluhan tahun, ya, puluhan tahun, yang sifatnya kifayah, bahkan belum sempat diamalkan sudah meninggal dunia. Ilmu syar'i dia nggak punya, mendakwakan istri anak juga nggak bisa, kemudian pulang meninggal dunia. Dan banyak yang seperti itu. Tidak sempat dia. Yang jelas dia kadang-kadang tugas, kadang-kadang juga ya kasarnya dia untuk mencari nafkah dengan menuntut ilmu itu yang sifatnya kifayah. Susah nafkah. Tapi menuntut ilmu syar'i nggak ada sama sekali. Makanya khairuddin azakumullah yang paling enak kalau kita bilang ya kita di Indonesia sudah. Semua bisa kita lakukan insyaallah. Kita kerja, cari nafkah, tapi belajar ilmu syar'i wajib. Dan kita harus utamakan, di samping kita baca buku, di samping juga kita pakai internet, tapi juga kita harus berusaha bagaimana mengamalkan, mendakwakan kepada keluarga. Jadi ini kalau dibilang, ya kita niatkan aja untuk, ya enggak juga, kita tuh enggak bisa. Menuntut ilmu syariah betul-betul belajar ya tentang tauhid, belajar ya tentang bagaimana berwudu, bagaimana dia sholat, bagaimana puasa, bagaimana haji. Dan ini harus terus dia mengkaji. Bagaimana untuk menguatkan iman dia kepada Allah, bagaimana menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat segala macam. Dia harus belajar. Kalau nggak gitu nggak bisa kan. Dia ada ilmunya. Dia bisa dicukupkan dengan riset yang ada itu untuk memahami ciptaan Allah. Itu bagus, tetapi nggak cukup. Yang lain. Tentang dakwah terhadap anak. Kita kalau anak kecil biasanya kalau kita beritahu sesuatu dia belum ngerti, kita kasih tahu yang benar apa yang bisa dia pahami. Yang baik. Ya, cukup dengan perintah dan larangan aja, seperti sholat. Kan juga nggak mesti tahu semua dalilnya kan dia. Ya puasa, gitu. Tentang berbohong, nggak boleh boleh minta-minta, jelaskan. Ya itu ada ayatnya, ada hadisnya. Gitu. Itu aja, kasih tahu. Tapi detail ya nggak perlu tahu. Yang penting dia bisa melaksanakan semua yang baik. Dan anak itu tergantung juga kepada kita. Nah, cuma harus didukung dengan sekolah Islam. Ketika kita nggak punya sekolah Islam, ya tetap lingkungan mempengaruhi dia. Apakah dari media cetak, elektronik, atau juga dari pergaulan dia kepada tetangganya, punya pengaruh besar. Apalagi kalau bapaknya kerjanya dari pagi sampai malam, ya kapan dia ngajarkan anak? Ya harus ada waktu. Di samping disekolahkan di sekolah Islam, apakah itu bentuknya pondok, atau madrasah, atau sekolah dasar Islam terpadu, atau yang lain lah. Apakah yang pulang setiap hari, yang full day school, atau mungkin yang boarding school. Dia harus bagaimana memantau anak ini. Setiap minggu dia harus lihat anaknya, atau setiap bulan. Di samping dia sudah percayakan kepada teman-teman yang memang akidahnya benar, manhajnya benar, pendidikannya benar, tapi juga harus ditengok dia. Dia harus pantau terus gimana perkembangan anak. Lagi yang tidak sekolah itu repot lagi. Tanggung jawabnya berat tuh jadi kiamat nanti. Sebab wajib seorang ayah mendidik anaknya dengan cara Islam, wajib juga seorang ibu. Tapi ibu juga kadang-kadang juga tergantung ayahnya, suami kan. Kepala rumah tangga itu bukan ibu, tapi suami. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Sekarang sudah dibalik semuanya. Ya. Bukan laki-laki pemimpin wanita, perempuan yang memimpin laki-laki sekarang ini. Ya, ada lagi sebelum kita persiapan untuk sholat. Ya. Pertama yang sering alami bukan saya seminggu setiap aku masuk di daerah kami itu kan kebanyakan bisa dibilang mereka ibadah tapi pemahamannya kurang atau salah sehingga. Nah, pertama bagaimana kita bersikap terhadap mereka yang mereka begitu semangat dalam ibadah tapi untuk pemahaman mendalam tentang ilmu yang syar'i ini kurang. Satu, yang kedua terhadap sesama muslim yang ternyata semangatnya juga kurang, yang sehari-hari kita temui di daerah tempat tinggal kita, tapi mereka kadang-kadang sering melakukan hal yang tidak semestinya seorang muslim lakukan. Nah, itu bagaimana sebaiknya kita yang mengerti tentang pemahaman yang benar ini bersikap dalam. Iya. Kalau yang pertama, kalau kita lihat teman-teman kita yang
rajin ibadah, udah bagus ya rajin ibadah. Dia mau ke masjid, ibadah, sholat, yang lainnya, udah bagus. Cuma dibimbing, jelaskan, ini yang benarnya seperti ini ibadahnya. Gitu. Dia umpamanya di masjid, sholat sunat terus menerus, yang nggak jelas dalilnya. Saya tanya, untuk sholat sunat ini 2 rakaat, dari mana keterangannya? Dalilnya ini. Bukan soal, ya kita mau ibadah, betul untuk semangat ibadah, tapi harus dibangun ilmu. Sebab ilmu itu imamul amal. Kata Ibnu Qayyim, rahimahullah, kata beliau, kata Ibnu Qayyim, al-ilmu imamul amal. Ilmu itu imamnya amal. Itu beramal dalilnya mana? Kalau nggak boleh kita mengadakan sesuatu yang baru dalam agama. Sebab Nabi bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa mengamalkan satu perkara dalam agama kami yang nggak ada contohnya, tertolak amal itu. Hadis sahih dari Bukhari Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ketika dia melakukan amal-amal, contohnya ada nggak? Dalilnya ada nggak? Gitu. Jadi kita tanya keterangannya. Ibadahnya ini bagus sudah. Dia mau ke masjid, mau ibadah, masya Allah sudah. Tinggal kita bimbing dia dengan buku-buku, diberikan buku-buku, kaset, atau yang lainnya, MP3, supaya dia mau dengar, dibimbing. Cuma langsung dikatakan perbuatan ini bid'ah ini, ya kadang-kadang dia bisa terima. Jelaskan kepada dia, antara ibadah ini masya Allah bagus ya. Tapi kan contoh kita Rasulullah, orang yang paling banyak ibadah kepada Allah dari makhluknya Rasulullah SAW, yang paling takut, kemudian juga paling takwa Rasulullah. Nah, kita disuruh untuk mengikuti Rasulullah. Nah, sekarang ada nggak contoh Rasulullah melakukan seperti ini? Kalau nggak ada, jangan kita lakukan. Gitu. Itu dibarengi dengan ilmu, dengan buku-buku, aset. Yang kedua, ada pun yang teman-teman yang berbuat dosa, berbuat maksiat, yang melanggar syariat, ya diajak dengan cara yang baik, jelaskan. Karena mereka KTP-nya Islam, tapi nggak ngerti tentang Islam. Maka dekati mereka itu dijelaskan. Ini kamu orang Islam, jadi perbuatannya nggak layak kamu lakukan sebagai seorang Muslim. Ini dosa perbuatannya ini. Hati kecilnya, insya Allah kalau dia memang kecilnya dia Islam, insya Allah akan nolak hati kecilnya. Artinya menolak perbuatannya sendiri, yang maksiat itu. Cuma cara menegurnya kita harus baik. Nabi SAW menganjurkan kita untuk berdakwah, tapi dengan cara arif wali, lemah lembut. Itu asalnya dakwah Islam, arif wali. Keras Nabi lakukan kepada orang-orang yang sudah tahu. Nabi lakukan keras. Sampai Nabi katakan kepada orang-orang yang sudah tahu tentang Islam ini, aku akan bakar rumah mereka yang tidak melakukan salat berjamaah di masjid. Keras Nabi kepada orang yang tahu. Tapi kepada orang-orang yang tidak tahu, ya dengan lemah lembut. Ya, itu aja. Kita coba dekati. Ya bukan di saat mereka berbuat maksiat. Ya di saat mereka nggak berbuat maksiat didatangi. Dijelaskan dengan cara yang baik. Atau perbuatan antum ini kayaknya saya nggak benar ya. Gitu. Untuk melakukan perbuatan ini. Hanya di hati antum. Benar apa tidak? Gitu. Menjelaskan perbuatan dosa. Nah, itu aja mungkin didekati. Ya mungkin pendekatannya ya di samping dengan cara lemah lembut, ya mungkin kita ajak dulu makan atau yang lainnya untuk mengambil hatinya dia supaya dia bisa menerima dakwah ini. Karena Nabi juga ketika awal-awal dakwah Nabi undang mereka makan, orang-orang musyrik itu. Kemudian Nabi undang makan dan Nabi kemudian dakwahkan. Dan di antara yang paling keras penolakannya Abu Lahab, tapi yang lain sebagian terima. Nah, itu juga di antara cara dalam dakwah. Gitu. Nanti kita dekati dulu, kemudian setelah itu kita nggak ikut dalam maksiatnya, tapi kita dekati, kemudian kita dakwahkan. Lalu bagaimanapun juga teman-teman kita ingin selamat, dia juga ingin selamat, tapi mereka nggak tahu caranya. Ya, kita yang sudah ngerti ya, kita dakwah dengan cara yang baik kepada mereka. Ya, saya pikir cukup. Ya, kita persiapan untuk sholat duhur. Nanti insya Allah setelah zuhur istirahat, maka nanti kita lanjutkan lagi insya Allah sampai asar. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.